Halo seriously, video ini bakal mengulas sejarah kota suci agama Islam, yaitu kota Mekah. Kota ini merupakan lembah kering yang dikelilingi oleh pegunungan karang yang tandus. Umat Islam pastinya sudah mengetahui bahwa pusat bangunan dan tujuan di kota Mekah adalah Ka'bah, yang merupakan arah kiblat orang Muslim untuk menunaikan ibadah sholat. Ka'bah ini terletak di Masjidil Haram, sebuah masjid terbesar di seluruh dunia. Umat Islam meyakini bahwa penduduk pertama kota Mekah adalah keturunan Nabi Ismail, yang merupakan putra pertama dari Nabi Ibrahim. Masjidil Haram ini mengelilingi Ka'bah. Umat Muslim percaya bahwa dahulu Nabi Ibrahim dan putranya yang bernama Nabi Ismail membangun sebuah tempat ibadah yang berada di kawasan titik Ka'bah. Nah, seperti yang kita lihat seriously, Ka'bah ini berbentuk kubus yang terbuat dari batu abunah atau abu dan marmer. Di dalam Ka'bah terdapat lentera perak dan emas yang digantung di langit-langit, yang atap-atapnya ditopang oleh 3 pilar. Namun, hanya orang-orang tertentu yang dapat masuk ke dalam Ka'bah ini seriously. Selanjutnya, Ka'bah ini ditutupi dengan kain kiswah atau sebuah kain hitam besar. Biasanya, Ka'bah ditutup dengan kain pada hari keberangkatan jamaah haji dari dataran Gunung Arafah. Ka'bah ditutup dengan kain kiswah pada tanggal 9 Dzulhijjah setiap tahunnya. Selain itu, di sini terdapat batu yang disebut dengan Hajar Aswad. Umat Muslim percaya bahwa batu tersebut merupakan batu surga yang berasal dari zaman Nabi Adam dan juga Ibu Hawa. Singkat ceritanya, Nabi Adam menerima batu Hajar Aswad tersebut ketika jatuh dari surga. Nah, seriously, Hajar Aswad memiliki keistimewaan tersendiri, yakni batu ini dipercaya bisa menyerap dosa para peziarah yang menyentuh dan menciumnya saat beribadah haji maupun umroh. Titik istimewa selanjutnya adalah Multazam, yang merupakan bagian dari Ka'bah. Tempat ini dipercaya menjadi tempat dikabulkannya doa-doa. Multazam terletak di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Multazam berasal dari kata iltazama fulanan, yang berarti memeluk si fulan. Arti kata ini berasal dari perilaku Nabi Muhammad SAW yang memeluk Ka'bah di tempat ini. Selanjutnya, di area Ka'bah juga terdapat makam Ibrahim atau jejak Nabi Ibrahim di atas batu saat membangun Ka'bah. Jadi, atas mukjizat Allah Subhanahu wa taala, batu yang ditapaki oleh Nabi Ibrahim bisa terangkat dengan mudah dan dengan sendirinya untuk membangun bagian atas Ka'bah. Bahkan, jejak Nabi Ibrahim saat membangun rumah ibadah tersebut tidak pernah hancur dan bisa dilihat oleh para jamaah hingga saat ini. Makom Nabi Ibrahim ini terletak di depan pintu Ka'bah atau sekitar 10-11 meter ke arah timur. Umat muslim yang telah menyelesaikan ibadah umroh maupun haji bisa melakukan sholat sunnah di dekat makam Ibrahim. Dipercaya bahwa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di dekat makam Ibrahim ini dinilai mustajab
atau mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, air Zam-Zam tentunya tidak asing lagi bagi kita. Dan Bukit Safa dan juga Marwah menjadi sejarah penting akan munculnya air Zam-Zam ini. Sumber air ini merupakan mukjizat Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ismail. Pada masa itu, Siti Hajar yang baru melahirkan Nabi Ismail harus ditinggal Nabi Ibrahim di tanah tandus kota Mekah. Lalu, saat kehabisan persediaan air, Nabi Ismail menangis kelaparan. Siti Hajar mencari air dengan lari kecil mendatangi Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Lalu, saat akan menyerah, Siti Hajar melihat sumber air di bawah kaki Nabi Ismail. Siti Hajar berlari mengambil air tersebut dengan berkata Zam-Zam yang memiliki arti berkumpul. Dari mukjizat tersebut, sumur Zam-Zam tidak pernah kering hingga saat ini. Bahkan air suci ini masih bisa diminum dan banyak dinikmati oleh orang Islam di seluruh dunia. Oh ya, seriously, mulanya Bukit Safa Marwah ini terletak di luar Masjidil Haram. Namun setelah renovasi tahun 1955 hingga 1956, kedua bukit ini berada di dalam Masjidil Haram. Nah, seriously, keistimewaan lainnya dari kota Mekah adalah fakta bahwa Nabi terakhir agama Islam, yakni Nabi Muhammad SAW, terlahir di tanah suci ini. Kota Mekah juga menjadi tempat diturunkannya ayat Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad. Turunnya wahyu tersebut terjadi di Gua Hiro, yakni turunnya perintah membaca melalui surat Al-Alaq ayat 1-6. Gua Hiro yang terletak di Jabal Nur ini menjadi tempat menyepi dan diangkatnya Muhammad SAW sebagai nabi pada usia 40 tahun. Insyaallah kita nanti cuman biar tahu ya turun foto nggak naik. Kita membaca doa sabar terlebih dahulu. Semoga perjalanan kita diberkahi dan dilancarkan. Lalu selanjutnya terdapat Jabal Rahmah. Jabal Rahmah merupakan bukit dengan ketinggian 70 meter. Di atas bukit terdapat tugu dengan lebar 1,8 meter dan tinggi 8 meter. Bukit ini dikenal dengan Bukit Kasih Sayang. Bukit yang dikenal dengan kasih sayang ini menjadi sejarah penting bagi 3 nabi. Yang pertama adalah bertemunya Adam dan Hawa setelah beberapa tahun diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari surga. Mereka dipertemukan setelah memohon ampunan dan Allah memberikan ampunan kepada Ibu Hawa dan juga Nabi Adam. Yang kedua, Jabal Rahmah menjadi tempat pengujian cinta Nabi Ibrahim dengan Allah dan cinta Nabi Ibrahim kepada putranya Nabi Ismail, di mana Allah menguji Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangannya. Namun, pada hari kejadian, Allah menggantikan putranya dengan domba untuk disembelih. Nah, pengorbanan ini selalu diperingati oleh umat Islam yang dikenal dengan Idul Adha. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah Jabal Rahmah menjadi tempat turunnya wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu terakhir ini menunjukkan bahwa Islam telah sempurna dengan kitab suci Al-Quran yang menjadi petunjuk umat Islam hingga saat ini.
Nah, itu tadi adalah cerita tentang keistimewaan kota Mekah. Semoga kita semua bisa menapakkan kaki ke kota suci ini.